Pada soal ini, terdapat bentuk akar X kuadrat kurang 16, di mana jika diubah menjadi X kuadrat dikurangi 4 kuadrat, maka akan memenuhi rumus substitusi trigonometri, di mana integran membuat bentuk akar X kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka kita akan menggunakan permisalan X sama dengan A sekant T. Kemudian kita akan memisalkan X sama dengan 4 sekant T, di mana A-nya merupakan 4-nya. Nah, kemudian kita akan menurunkannya menjadi dx sama dengan 4 dikali sekant T, dikali tangen T, dikali dt. Nah, kemudian kita akan mensubstitusikan ke dalam soal tersebut, di mana dx kita substitusikan menjadi seperti ini, dan juga x yang kita substitusikan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengeluarkan 4 kuadrat yang berada di dalam akar tersebut, sehingga menjadi 4 kuadrat dikali sekant kuadrat T dikurangi 1. Dan dilihat dari sekant kuadrat T kurang 1 ini, kita dapat mengubahnya dengan menggunakan rumus identitas trigonometri, di mana tan kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X dikurangi 1. Sehingga dapat diubahlah menjadi bentuk integral 4 dikali sekant T dikali tan T dikali dt per 16 dikali sekant kuadrat T dikali 4 kuadrat yang diakar menjadi 4, dan sekant kuadrat T kurangi 1 ini diubah menjadi tangen kuadrat. Nah, kemudian kita akan mencoret yang bisa dicoret. 4 dicoret, sekant dicoret, tangen dicoret. Sehingga menjadi integral 1/16 dikali 1 per sekant kuadrat sekant T dikali dt. Kemudian kita integralkan menjadi 1/16 dikali sin T ditambah C. Nah, sin T ini masih belum dalam bentuk X. Oleh karena itu kita harus mengubahnya kembali. Dengan cara, sebelumnya kita sudah melihat bahwa kita sudah memisalkan X sama dengan 4 sekant T. Nah, dari permisalan ini kita dapat menggunakan segitiga siku-siku untuk mencari sinus T-nya. Dengan cara sekant T sama dengan X per 4. Nah, sekant itu memiliki rumus yaitu sisi miring per sisi samping, sama dengan X per 4. Kita letakkan derajat T-nya pada segitiga siku-siku. Sisi miring dari T ini merupakan X, sisi sampingnya merupakan 4. Sehingga kita dapat mendapatkan sisi depannya menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar X kuadrat dikurangi 16. Oleh karena itu, sinus yang memiliki rumus depan per miring memiliki nilai yaitu akar X kuadrat dikurangi 16 per X tambah C. Nah, pada soal ini itu tercantum akar 3 ditambah 4, di mana kita dapat menggunakan rumus substitusi bentuk akar. Di mana jika integran memuat akar pangkat N dikali AX tambah B, maka kita akan memisalkan U sama dengan akar pangkat N di AX tambah B. Nah, kita misalkan U sama dengan akar 3T tambah 4, kemudian kita akan mengkuadratkan kedua sisi menjadi U kuadrat sama dengan 3T tambah 4. Kita pindahkan 4 ke ruas kiri dan juga 3 ke ruas kiri. Sehingga T sama dengan U kuadrat kurang 4 per 3. Dan jangan lupa jika kita juga menurunkan kedua sisi tersebut. Dari U kuadrat kurang 4 sama dengan 3T, kita turunkan menjadi 2U dikali DU sama dengan 3 dikali DT. Kita pindahkan 3 ke ruas kiri menjadi DT sama dengan 2U per 3 dikali DU. Dari hal tersebut, kita substitusikan ke dalam soalnya, yaitu integral T, di mana T merupakan U kuadrat kurang 4 per 3, per, yang kita misalkan di sini, akar 3 ditambah 4 menjadi U. Per U dikali, jangan lupa substitusikan DT-nya juga. DT-nya adalah 2U per 3 dikali DU. Menjadi 2 per 3U dikali DU. Kemudian kita coret U-nya, sehingga U-nya hilang. Dan kita kalikan seperti biasa, menjadi 2 per 9 dikali U kuadrat dikurangi 4 dikali DU. Kemudian kita integralkan seperti biasa menjadi 2 per 9 dikali 1/3 U pangkat 3 dikurangi 4U ditambah C. Nah, karena hasilnya belum dalam bentuk T, kita substitusikan U-nya lagi. Di mana menjadi 2 per 9, buka kurung, 1/3 dikali U-nya yaitu akar 3 ditambah 4, kita pangkatkan semuanya dengan 3, kemudian kita kurangi 4 dikali U-nya lagi. U-nya adalah akar 3 ditambah 4, tutup kurung, ditambah C. Nah, pada soal ini, jika substitusi tidak bisa digunakan, maka kita akan menggunakan
cara dekomposisi pecahan. Nah, tapi pada dekomposisi pecahan itu memiliki syarat bahwa pangkat derajat bagian dari atas ini harus lebih kecil daripada yang bawah. Nah, dapat dilihat bahwa bagian atas ini ternyata memiliki pangkat 3 dan ternyata lebih besar daripada pangkat 2. Oleh karena itu, kita harus melakukan namanya pembagian. Nah, pembagian ini dilakukan dengan cara bagi biasa. X pangkat 3 tambah X kuadrat. Dibagi dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, tujuan utama kita ini adalah untuk menghilangkan pangkat terbesarnya terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Dengan mengalihkan X dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Didapatkan X pangkat 3 tambah 5X kuadrat tambah 6X. Kita kurangkan menjadi min 4X kuadrat kurang 6X. Nah, dalam sisa ini, ternyata pangkat dalam sisa ini ternyata masih belum lebih kecil dari pangkat yang X kuadrat tambah 5X tambah 6. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan pangkat X kuadrat ini lagi. Caranya adalah dengan dikalikan dengan negatif 4. Sehingga didapatkan negatif X kuadrat dikurangi 20X kurangi 24. Nah, dikurangi, didapatkan sisa 14X tambah 24. Di mana 14 tambah 24 ini ternyata memiliki pangkat yang lebih kecil dari X kuadrat tambah 5X tambah 6. Sehingga ini kita anggap sebagai sisanya. Nah, kemudian kita tuliskan kembali, yaitu hasil baginya kurang 4 ditambah sisanya. Sisanya dibagi dengan pembaginya. X kuadrat tambah 5X tambah 6 dikali dx. Nah, sudah sampai di sini, baru kita mulai dengan dekomposisi pecahan. Nah, dekomposisi pecahan itu, pertama kita akan memfaktorkan bagian penyebutnya menjadi X tambah 2, X tambah 3. Karena ini keduanya merupakan linear, tidak berulang, maka kita dapat memisahkannya seperti biasa dan menambahkan variabel A dan variabel B. Kemudian kita akan menjumlahkan kedua bilangan ini menjadi A dikali X tambah 3 ditambah B dikali X tambah 2 dengan penyebutnya X tambah 2 dikali X tambah 3. Dan ternyata bisa dicoret menjadi 14X tambah 24 sama dengan dikali masukkan A dikali X, baru A dikali 3, baru ditambah B dikali X, ditambah B kali 2. Nah, kemudian kita akan mengeluarkan X-nya, yaitu A dan B itu menjadi A tambah B dikali X, baru ditambah 3 tambah 2B. Nah, dapat dilihat di sini bahwa variabel X ini memiliki koefisien 14, dan di sebelah kanan ini memiliki koefisien A tambah B. Oleh karena itu akan kita samakan menjadi A tambah B sama dengan 14. Dan yang bagian hijau ini 24 disamakan dengan 3 tambah 2B. 3 tambah 2B sama 24. Kemudian kita akan kerjakan seperti biasa menggunakan metode eliminasi. Didapatkan A sama dengan negatif 4 dan B sama dengan 18. Dan kemudian kita akan tulis ulang 14X tambah 24 per X kuadrat tambah 5X tambah 6 ini dengan mensubstitusikan ada A dan B-nya ke dalam persamaan ini. Sehingga didapatkan menjadi min 4 per X tambah 2 tambah 18 per X tambah 3. Nah, kita masukkan ke integralnya lagi menjadi seperti ini. Integral X kurang 4 dikurangi 4 per X tambah 2 tambah 18 per X tambah 3 dikali dx. Nah, dikarenakan semuanya dalam bentuk dalam operator penjumlahan atau pengurangan, kita dapat mengintegralkannya satu per satu. Integral dari X, 12 per X kuadrat. Integral dari min 4, min 4X. Integral dari negatif 4 per X tambah 2 menjadi negatif 4 dikali ln mutlak X tambah 2 ditambah integral dari ini menjadi 18 dikali ln mutlak X tambah 3, baru jangan lupa ditambah C. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal integral 0 sampai 1 dx per akar 1 kurang X kuadrat. Nah, pada integral ini kita sudah bisa lihat batasnya dari 0 sampai 1, dan jika kita masukin satunya ke dalam X, maka kita akan mendapatkan hasil 1 per 0, di mana hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak terdefinisi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan limit untuk memisahkan satu tersebut. Dengan limit A menuju 1 dari kiri, integral 0 sampai A, satunya kita tukar jadi A, dx per akar 1 kurang X kuadrat. Lalu kita integralkan seperti biasa, di mana integral dari 1 per akar 1 kurang X kuadrat dx itu merupakan arcus sinus X. Kemudian kita tinggal masukin A-nya dan 0, yang merupakan batasnya. Jadi limit A menuju 1 dari kiri,
arcus sinus A dikurang arcus sinus 0. Menjadi arcus sinus 1 dikurangi 0 sama dengan V per 2 kurang 0. Sama dengan V per 2. Karena ada hasilnya, maka jawabannya konvergen. Terima kasih.